Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 ya. Ini secara formal kita libur hari ini, tapi kelihatannya politik masih terus menggeliat dan salah satunya saya kira ini paling banyak ditunggu oleh publik. Apakah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2024. Nah, ternyata hari ini rencananya akan ada deklarasi ini daripada pendukung Anies ini. Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan koordinator aliansi apa ini namanya. Nanti kita tanya sama dia. Pokoknya ini relawan pendukung Anies, yakni Laude Basir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Laude. Ini apa nama gerakan Anda ini? Aliansi apa namanya? Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, disingkat ANIS. Oke, rupanya ketemu juga ini singkatannya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera untuk singkat Anies. Ini jadi apa kelompok ini apa ini? Ini adalah pendukung Anies, relawan Anies untuk Pilpres 2024 atau bagaimana ini? Ya, kami adalah kelompok aktivis sosial pemuda ya dari berbagai elemen organisasi yang kemudian kami melebur menyatu di Anies ini. Tujuan kami adalah untuk mendukung pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan yang hari ini Gubernur DKI Jakarta untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Oke. Itu ini harus kita mulai dari proses pencalonannya. Ya, oke. Apakah ini sudah pernah dikomunikasikan dengan Anies Baswedan? Kita tidak terlalu memandang penting komunikasi dengan beliau, tapi yang kami pandang dan kami lihat adalah capaian-capaian beliau ketika di Jakarta. Ini kan bermula dari diskusi kami tentang refleksi 4 tahun kepemimpinan Anies Rashid Baswedan di Jakarta. Nah, tema ini kemudian meluas menjadi refleksi keberhasilan Anies Baswedan di Jakarta dan proyeksi untuk memimpin Indonesia. Kenapa langsung diproyeksikan? Karena simpulan dari refleksi 4 tahun ini banyak sekali poin-poin yang bisa kita sebut untuk menyimpulkan beliau berhasil memimpin Jakarta. Oke. Jadi, tapi apakah para relawan-relawan ini sebagian besar itu mengenal secara personal dengan Anies Baswedan dan sehingga setidak-tidaknya pernah mengkomunikasikan akan ada gerakan ini? Kami bagian dari yang ikut juga bergerak. Beberapa dari kami ketika Pak Anies mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sehingga cukup intens dan sangat dekat beliau. Oke, jadi ini rupanya para pendukung lama gitu ya dari Anies Baswedan dan kelihatannya memandang ini waktunya naik kelas, kira-kira begitu ya? Ya, begitu. Pendukung lama yang kemudian kalau dulu kan terbatas di Jakarta 2017, ini kemudian melebar ya ke seluruh Indonesia sehingga namanya pun kita lebur menjadi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera karena gabungan dari beberapa elemen aktivitas tadi. Oke. Mungkin saya tidak juga. Aliansi ini banyak ya? Di sini ada berapa banyak kelompok yang bergabung? Deklaratornya itu ada 9 orang. Gabungannya itu lebih dari 9 sebenarnya. Oke. Ya. Boleh Anda sebut siapa saja deklaratornya dan apa latar belakangnya? Mungkin kalau latar belakang bisa di searching di Google kan gitu ya. Langkah lebih bijak kan begitu ya. Tapi kalau orang-orangnya ya saya Laude Basir, aktivitas saya selama ini di mana, misalkan aktivitas organisasi itu bisa di searching, kemudian juga ada Dani Kusuma, putra Betawi, ya. Kalau saya putra Sulawesi kelahiran Maluku, ya. Kemudian juga ada Mustaqim Dahlan, ya itu banyak beraktivitas lingkungan, putra kelahiran Bali kan gitu ya. Ada Iqbal Siregar ya, aktivis sosial kelahiran Sumatera kan gitu ya. Ada Pak Agus Nugroho dari Jawa Tengah, ada Bang Hamin dan lain-lain sebagainya. Jadi ini setidaknya sudah mewakili dari berbagai wilayah di Indonesia ya, tidak hanya terkonsentrasi dari satu. Ya. Baik, oke. Ya, ada Bang Agun dari Maluku kan. Ya,
Nah, apa pertimbangannya sekarang tiba-tiba mendeklarasikan sekarang ini? Apa terprovokasi karena calon-calon lain sudah mulai aktif bergiat melakukan kampanye, sementara Pak Anies sendiri kelihatannya masih fokus mengurus Jakarta? Sebenarnya ini bukan terprovokasi, tapi kami lahir dari sebuah pertimbangan yang sangat rasional, objektif, bermula dari diskusi tentang refleksi 4 tahun kepemimpinan Anies di Jakarta. 4 tahun kepemimpinan Anies di Jakarta itu jatuh pada tanggal 17 Oktober kemarin, ya. Dan kami rasa ini sudah momentum yang sangat tepat untuk menyampaikan kepada publik tentang keberhasilan-keberhasilan Anies di Jakarta, lalu kemudian kita dorong beliau potensi yang ada di keberhasilan ini, bagaimana kita akumulasi juga ke depan menjadi keberhasilan di Indonesia, kemajuan di Indonesia. Ya, solusinya adalah mendorong Anies untuk menjadi pemimpin Indonesia. Ini pertanyaan menarik dan saya kira mungkin banyak terpikir oleh orang lain, karena bagaimanapun kan namanya kalau pencapresan itu harus ada partai pengusungnya. Apakah Ya. sejauh ini teman-teman di aliansi ini sudah pernah berkomunikasi dengan partai-partai lain dan sudah terbayanglah kira-kira partai-partai apa yang akan bekerja mendukung Anies ini? Ya, kalau kita melihat perjalanan sejarah misalkan, kepemimpinan Indonesia kan banyak ditentukan dalam waktu yang cukup singkat oleh partai-partai, ya. Biasanya itu 2 minggu, 3 minggu menjelang pendaftaran oleh terbatas kelompok, hanya elit-elit partai saja. Dan biasanya yang menjadi rujukan itu adalah elektabilitas, kan gitu, popularitas. Nah, kami dari jauh-jauh hari adalah ingin menawarkan kepada publik sebagai publik bagaimana kita mempunyai rujukan tentang kompetensi, tentang kapasitas, tidak hanya sebatas elektabilitas. Perdebatan hari ini kami tawarkan adalah perdebatan kapasitas, perdebatan kualitas. Mari kita uji tentang Anies pun tokoh-tokoh yang lain. Nah, dengan banyak perdebatan itu, diskusi itu, pada gilirannya akan menaikkan popularitas dan elektabilitas. Sehingga ini yang kemudian kami yakini akan menjadi rujukan partai-partai. Jadi kira-kira nih kalau Anda sudah mengelus-elus jago, ini jago Anda ini siaplah kalau diadu dengan calon-calon lain dalam adu gagasan, adu wawasan dan sebagainya gitu ya? Sangat siap. Ya, ya. Oke. Nah, langkah apa yang akan dilakukan setelah hari ini nanti deklarasi itu? Ya, pasca deklarasi, konsolidasi awal kan kami sudah lakukan tidak hanya di Jakarta, bahkan ke daerah-daerah. Ya. Pasca itu kemudian kami rapikan struktur jaringan sampai ke daerah-daerah, kemudian membentuk deklarasi di daerah-daerah, penguatan jaringan ke daerah-daerah. Itu yang kami lakukan. Oke, apakah bersamaan dengan deklarasi di Jakarta ini juga ada deklarasi-deklarasi di daerah lain atau baru menyusul? Besok sifat deklarasi kami sifatnya itu hybrid ya. Yang hadir di Gedung Juang besok hanya kisaran 30-an orang yang ada di Jakarta. Tapi kami punya titik-titik di seluruh Indonesia. Misalkan di Sumatera ada 4 titik ya. Baik secara live kami akan sapa besok melalui media Zoom ya, secara online maupun mereka telah mengirimkan videonya. Pun demikian di Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, NTT, NTB, Bali kan gitu. Termasuk yang paling banyak di Pulau Jawa. Oke, jadi artinya sebenarnya Anda secara struktur ini sudah siap sampai seluruh Indonesia ya? Iya, iya. Oke. Nah, apakah sudah diidentifikasi di mana saja basis pendukung yang terkuat dari Anies Baswedan ini? Tentu saja di luar Jakarta lah. Kalau Jakarta kita tidak perlu pertanyakan lagi. Ya, yang kalau jaringan kami memang yang sudah siap banyak untuk dilakukan deklarasi itu paling banyak di Jawa Barat ya. Bahkan pasca pusat, pasca di Jakarta, kemungkinan besar di wilayah Jawa Barat ya, ada beberapa kabupaten kota, kemudian Sulawesi Selatan, ya, Sumatera Barat, Banten, Maluku, dan NTB. Ya, ini kan masa kerja dari Gubernur Anies Baswedan ini tinggal 1 tahun lagi ya. Dan setelah itu tahun 2022 ini sesuai dengan aturan akhirnya harus parkir gitu ya. Apakah apakah dengan pertimbangan itu sekarang kemudian diambil momentum ini dideklarasi dari sekarang? Ya, itu juga jadi pertimbangan kami. Pak Anies pernah menyampaikan bahwa pasca
beliau masa jabatan sebagai gubernur yaitu di Oktober 2022 selesai. Beliau punya waktu banyak untuk keliling Indonesia. Nah, bagaimana kami pun berkolaborasi dengan para pendukung yang lainnya, ya, kita siapkan, kita jemput, ya, kita bangun wadah untuk kemudian ketika Pak Anies ke daerah-daerah kita bisa bersinergi seperti itu. Oke, jadi kalau time frame-nya seperti apa nih teman-teman dari aliansi ini? Intinya waktu 1 tahun dari pasca deklarasi sampai Oktober 2022 itu kami rasa waktu yang sangat cukup buat kami untuk penguatan jaringan sampai di level kecamatan bahkan kelurahan di seluruh wilayah Indonesia yang kemudian siap menjadi wadah berkolaborasi dengan para pendukung dan relawan yang lainnya, bahkan mungkin ke depannya partai juga terang-terangan mendukung Pak Anies, ya kita kerja bareng untuk memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya, oke. Nah, apakah nanti dalam deklarasi hari ini Pak Anies Baswedan itu akan hadir? Kami tidak mengundang beliau karena kami pun beranggapan tidak mau mengganggu ya konsentrasi beliau dalam menuntaskan janji kampanyenya di Jakarta. Ya, nah tadi kan Anda menyinggung soal adu gagasan siap, tapi tentu saja soal popularitas dan elektabilitas ini juga salah satu faktor yang justru lebih sangat penting di Indonesia ini. Kan sekarang banyak muncul survei-survei dan ternyata kalau lihat surveinya sekarang katanya si Pak Anies ditempatkan di bawah kandidat lain. Apakah teman-teman di aliansi juga sudah melakukan survei tersendiri? Kami belum melakukan survei dan belum berafiliasi dengan lembaga survei manapun untuk secara objektif melihat itu. Tapi kami baca perkembangan dari lembaga-lembaga survei, ya selalu kami dapatkan bahwa Pak Anies selalu ada di 3 besar dari lembaga survei manapun. Ya, oke. Ini namanya Anda mau jual jagoan Anda ya. Kalau Anda mau jual jagoan Anda itu apa sih yang Anda bisa jual dari Anies Baswedan? Ini apa kelebihan-kelebihannya sehingga kok teman-teman nih pede banget gitu mau jualan Anies Baswedan? Yang paling menonjol adalah keberhasilan Bapak Anies Rashid Baswedan ketika memimpin Jakarta. Contoh-contohnya ini perlu kita ungkap dan sangat banyak sekali. Misalkan bagaimana keberhasilan Pak Anies dalam mengintegrasikan transportasi, moda transportasi di Jakarta, ya. Kemudian bagaimana penataan stasiun-stasiun yang kita lihat, ya. Bagaimana kemudian penataan kampung-kampung kumuh atau bahkan kampung yang digusur, ya, kampung akuarium, ya, dan banyak kampung-kampung yang lainnya. Kemudian juga infrastruktur yang cukup monumental, misalkan seperti Taman Ismail Marzuki, ya. Jakarta International Stadium kan gitu ya. Pembangunan tidak hanya terlihat di sentral kota Jakarta di Jalan Sudirman Tamrin ya, tapi bisa kita misalkan lihat ke daerah Lenteng Agung sana ada flyover ya yang mengurai kemacetan ya. Begitu pula kita ke arah utara timur sana misalkan di daerah Cakung ya. Jadi hampir seluruh daerah Indonesia dia danau, sunter bagaimana ditata. Banyak sekali yang bisa kita sebut. Kemudian hal berikutnya misalkan yang terungkap secara objektif yang rasional adalah dari lembaga-lembaga kredibel misalkan ketika memberikan penghargaan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dalam mengelola atau menjadi gubernur di DKI Jakarta. Penghargaan-penghargaan ini kan lahir dari lembaga-lembaga yang sangat kredibel, ya tidak tentu mereka punya instrumen yang sangat objektif dan bisa kita ukur, kita validasi. Ini hal-hal yang bisa kita ungkap dan bisa kita sandingkan dari berbagai gubernur-gubernur yang ada di Indonesia misalkan atau tokoh-tokoh Anies sangat menonjol di hal ini. Sisi lain misalkan pada hal sumber daya manusia, bagaimana kita lihat misalkan tentang adanya KJP Plus, ya, yang memberikan jaminan terhadap seluruh pelajar di Indonesia, ya, kartu mahasiswa untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa, berikutnya juga kartu Jakarta Sehat Plus kan gitu, berikutnya juga kartu lansia. Jadi menjadi warga Jakarta itu sangat nyaman. Semua diperhatikan oleh Pak Anies. Hal lain misalkan tentang pedestrian misalkan trotoar diperbagus, dipercantik. Ini kan tidak hanya menyediakan sarana, tapi pada sisi lain saya ingin menerjemahkan bahwa Pak Anies sebenarnya
sedang merubah peradaban. Ya, bagaimana kebiasaan kita yang sedikit-sedikit mau naik transport apa semua kita berubah menjadi, kalau sore-sore kita jalan di Sudirman Tamrin, Bang, kita lihat saya semacam bermimpi kayak melihat saya kebetulan pernah di Jepang ya, sudah seperti kehidupan di Tokyo kan. Orang nyaman sekali jalan kaki bercengkrama, ada kursi-kursi di situ. Ini kan peradaban yang ingin diberikan oleh Pak Anies. Tetapi banyak juga kritik-kritik yang disampaikan kepada Gubernur Anies nih, terutama dari penegakan masalah-masalah hukum dan sebagainya yang dicatat oleh LBH dan sebagainya. Bagaimana menanggapi ini? Termasuk juga kritik-kritik dari partai oposisi dalam hal ini, terutama PDIP dan PSI yang kemarin juga ingin mengajukan interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan. Ya, itu hal yang wajar dalam dunia demokrasi. Tentu mereka punya alasan, punya instrumen, tetapi kalau kita dihadapkan face to face, kita bisa diskusikan sebenarnya. Instrumen kita bisa kita kalibrasi kan gitu ya. Kita uji itu apakah ini lahir dengan pertimbangan rasional objektif atau karena subjektif, karena sentimen kita berbeda partai kan gitu ya. Tapi kita hargai itu semua, termasuk pun kemarin yang diberikan oleh teman-teman dari LBH Jakarta, ya saya rasa itu juga suatu hal yang bagus dalam dunia demokrasi, memberikan kepada pemerintahan DKI di bawah kepemimpinan ya. Dan kemarin sudah diterima dengan baik oleh perwakilan pemerintah, ya. Kemudian mereka akan mengkaji dan memberikan jawaban atas penilaian-penilaian dari LBH. Nah, bagaimanapun kan satu partai tadi Pak Anies ini belum ada bayangan, sudah ada bayangan maksud saya meskipun belum punya partai gitu ya. Bagaimana dengan pasangan? Apakah sekarang sudah mulai terpikir gitu untuk memasangkan Pak Anies dengan siapa? Biarlah itu karena aturan undang-undang di kita ya menjadi kewenangan mereka-mereka para tokoh partai. Oke. Tetapi artinya maksudnya kan tentu Anda punya preferensi ya, para pendukung itu preferensi itu idealnya Pak Anies ini, sorry saya lupa tadi, Pak Anies ini targetnya presiden atau calon wakil presiden ini? Oh, kami mendukung Pak Anies untuk calon presiden. Oh oke, calon. Jadi bukan calon wakil presiden ya? Siapapun wakilnya, Anies Baswedan presidennya. Oh, oke. Nah, ada preferensi nggak kalau Anda lihat dari idealnya orang seperti Anies ini? Oke, Anda nggak perlu menyebut nama, tapi kalau Anda menyebut kira-kira kriteria calon wakil yang cocok untuk orang seperti Pak Anies ini seperti apa, Bung Laude Bashir? Saya rasa Pak Anies cocok dengan siapapun. Beliau orang yang sangat smart, humble, siap dan bisa bekerja sama dengan siapapun. Itu karakter yang kita lihat selama ini dan kita bisa tangkap baca selama ini. Ini luar biasa, Anda sudah sangat politis ini. Kayaknya sudah betul. Oke, jadi artinya aliansi ini terbuka dong ya untuk orang-orang lain yang ingin bergabung. Sangat terbuka enggak, sangat terbuka berbagai golongan masyarakat asal tanpa mengenal sekat-sekat ya, baik itu sekat primordialisme maupun sekat gender, agama, tidak ada. Pokoknya yang seide, segagasan, kita punya harapan untuk Indonesia lebih sejahtera, bergabunglah bersama Anies untuk mewujudkan Anies menjadi presiden. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Ya, oke. Terima kasih Bung Laude Bashir, ini koordinator aliansi saya susah banget Anies ya, aliansi pendukung Anies lah gitu ya, gampangnya ya. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Oke. Disingkat Anies. Disingkat Anies. Anies ya, bukan Anies ya. Anies. Baik, terima kasih Bung Laude Bashir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.